Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Mericis Pangam dengan NIM 2405181042. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan proyek yang telah saya buat, yaitu proyek sistem pakar dan sistem pendukung keputusan dalam pembelian laptop. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sistem pakar yang saya buat, yang dimana sistem pakar ini merupakan sistem yang mendiagnosa kerusakan suatu laptop berdasarkan gejala yang telah dipilih oleh user sendiri, yang dimana dia itu merupakan rule-based system, yaitu berbasis aturan. Sistem pakar ini bekerja berdasarkan aturan atau rule yang berbentuk if gejala dan diagnosa. Jadi jika terpenuhi suatu kondisi dari gejala tersebut, maka akan dimunculkan diagnosa dan diberikan solusi. Dan untuk sistem pendukung keputusan atau SPK, saya menggunakan yang berbasis Simple Adaptive Weight atau SAW, dan dimana SPK nanti itu dia memberikan bobot pada setiap kriteria, melakukan normalisasi nilai, dan menghitung nilai akhir untuk menentukan peringkat. Pertama-tama kita mulai dari sistem pakar. Sistem pakar di sini memiliki file Java, yaitu dari expert system, diagnosa, dan juga rule, yang dimana untuk frame-nya itu digunakan di mainframe. Nah, pertama kita mulai dari expert system. Expert system ini merupakan aturan sistem dari pakar ini dan menjalankan inferensi atau forward chaining, di mana si expert system ini akan mengolah input gejala menjadi hasil diagnosa. Jadi di expert system ini dia akan mengambil data dari si rule maupun diagnosa. Jadi kalau bisa dibilang expert system ini, dia ini merupakan aturannya. Sedangkan untuk diagnosa ini dia untuk menyimpan nama kerusakan dan juga menyimpan solusi atau rekomendasi dari perbaikannya sendiri. Jadi si diagnosa ini nanti dia outputnya. Dan selanjutnya itu rule. Nah, kalau untuk rule ini, dia ini menyimpan aturannya atau knowledge base-nya dari sistem pakar ini. Jadi satu rule ini terdiri dari gejala dan juga hasil diagnosa. Nantinya yang dipakai untuk si expert system tadi. Jadi if gejala terpenuhi dan hasil diagnosa diberikan. Nah, yang tadi itu dia dipanggil di mainframe. Nah, di mainframe ini si yang tiga tadi dipanggil. Jadi di mainframe ini dapat kita lihat, langsung kita jalankan aja. Mainframe ini dapat kita jalankan secara independen maupun nanti dari dashboard seperti ini. Jadi si mainframe-nya ini yang Z-Frame, kita diminta untuk centang kendala dari laptop kita sendiri. Seperti ini, laptop tidak menyala, saya restart sendiri. Jadi jika kedua ini terpenuhi, maka jika kita tekan diagnosa, dia akan muncul hasil diagnosanya, di mana RAM-nya bermasalah dan solusinya bersihkan RAM, tukar slot RAM atau ganti RAM baru. Seperti itu. Kita coba yang lain. Di sini terdapat treat, yaitu yang menunjukkan si diagnosanya akan diproses dan juga telah selesai diproses. Jadi ini hasilnya dari terpenuhinya kondisi sering restart sendiri dan layar hitam. Seperti itu. Misalnya kita cari yang tidak terpenuhi dari kondisi tersebut. Seperti ini. Yang terpenuhi kan cuman kipas sangat kencang. Jadi untuk menghasilkan diagnosa tidak cukup hanya untuk kondisi kipas sangat kencang. Jadi if-nya tidak terpenuhi, maka D-nya tidak ada. Di sini terdapat dua tombol, yaitu cek perbandingan laptop maupun nanti kembali ini ke dashboard. Kita langsung ke dashboard saja. Nah, di dashboard ini kita bisa ke sistem pakar tadi yang telah kita coba, baru bisa ke cek rekomendasi laptop. Nah, disinilah sistem
pendukung keputusan tersebut. Setelah kita tekan tadi button yang ada di dashboard, kita langsung diarahkan ke from input data laptop, yang dimana kita mengisi data-data laptop yang akan kita cari rekomendasi atau perbandingannya dengan laptop lain. Contohnya kita masukkan kode laptopnya sebagai urutannya nanti, lalu nama laptopnya, lalu prosesornya mungkin, lalu RAM-nya, storage-nya, lalu harganya. Nah, di sini yang mau dibandingkan itu ada 4, prosesor, RAM, storage, dan harga. Setelah kita isi, kita tekan tombol tambah, maka dia akan muncul di tabelnya. Lalu kita tambah lagi yang mau kita bandingkan, lalu nama laptopnya, prosesornya, lalu tekan tambah. Selanjutnya di sini ada tombol edit, hapus, reset, dan input data. Edit ini jika kita ingin mengedit data yang telah kita inputkan. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin mengedit, kita harus memilih baris yang mau diedit dulu. Selanjutnya yaitu hapus, yang dimana sama seperti edit, kita harus pilih tabelnya dulu yang mau dihapus. Nah, seperti ini, lalu akan terhapus. Sedangkan untuk reset, menghapus semuanya. Selanjutnya kita inputkan lagi. Lalu setelah kita memasukkan beberapa dari data laptopnya, kita input. Nanti dia akan masuk ke from input bobot. Nah, di sini kita bertujuan untuk menginputkan apa keperluan kita, tetapi dengan skala harus sama dengan 1, tidak boleh lebih maupun kurang. Jadi jika skala kita lebih besar, berarti itu lebih dipertimbangkan untuk direkomendasikan. Jadi nanti di SAW-nya menggunakan SAW calculator. Jadi di SAW calculator inilah nanti dia digunakan rumus si SAW tadi. Misalnya harganya seperti ini. Nah, ini kan lebih nantinya si from input bobot ini menampilkan suatu G option yang mengatakan bobot itu harus 1,0 dan menampilkan total yang saat ini. Jadi tidak akan bisa menyimpan bobot yang dimasukkan tadi. Kita buat menjadi harus 1. Jadi kita bisa lihat di sini, berarti saya lebih mementingkan storage karena saya menginputkan data yang lebih tinggi di 0,4 di storage, sedangkan yang lainnya 2, berarti seimbang. Bobot berhasil disimpan. Nah, setelah itu akan muncul hasil perankingannya, yang dimana hasil perankingan ini yaitu berdasarkan nilai akhir SAW, yang dimana keterangannya, rekomendasi utamanya itu si Acer berdasarkan data yang telah kita inputkan. Jadi data yang diinputkan tadi itu dikalikan sama bobot kita. Nah, itu semua diproses di SAW kalkulator. Jadi di sini dapat kita lihat keterangannya yang paling direkomendasikan Acer dengan nilai akhir SAW-nya 0,98, sedangkan untuk Asus dia nilai akhir SAW-nya 0,75. Dan itu di sini terdapat juga treat, di mana dia menunjukkan proses dalam menghasilkan si perhitungan SAW ini. Di sini ada export Excel untuk mengekspor data ke Excel. Lalu di sini ada print. Nanti akan muncul seperti ini peraturan untuk ngeprint lalu kembali ini ke dashboard. Untuk tampilannya mungkin seperti itu. Kita lihat ke SAW kalkulator. Nah, di SAW kalkulator inilah yang saya katakan tadi, di mana si SAW kalkulator ini dia membandingkannya dari nilai maksimalnya, dari nilai maksimal RAM, nilai maksimal storage, nilai maksimal prosesor, dan minimal harga. Jadi inilah yang menentukan nilai akhir yang nantinya akan merekomendasikan laptop yang lebih baik dari nilai akhir tersebut.
berdasarkan kebutuhan yang telah diinputkan di form bawah tadi. Demikian penjelasan saya. Bila ada kekurangan dalam penjelasan saya maupun perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.